Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Saya Muhammad Rizky Dainur, ada Elizabeth Angela Gracia Weno, dan ada Wildan Herdiansyah. Kami ingin mempresentasikan tentang lingkungan basis data. Di sini diawali dengan concurrency control. Concurrency control merupakan proses pengaturan operasi yang simultan pada database tanpa menyebabkan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Akses konkuren tidak akan bermasalah jika user hanya melakukan pembacaan data saja. Gangguan akan terjadi jika dua atau lebih user mengakses database secara simultan dan sedikitnya melakukan suatu perubahan atau update. Maka dapat menyebabkan ketidakkonsistenan atau inkonsistensi. Lanjut, di sini terdapat 3 masalah potensial yang disebabkan oleh konkurensi, yaitu masalah pertama adalah masalah kehilangan modifikasi atau loss update problem. Loss update problem adalah sebuah transaksi kedua menulis nilai kedua dari data item di atas nilai pertama yang ditulis oleh transaksi konkuren pertama. Dan nilai pertama hilang untuk transaksi lainnya berjalan bersamaan yang membutuhkan dengan prioritas mereka untuk membaca nilai pertama. Transaksi yang telah membaca akhir nilai yang salah dengan hasil yang salah. Permasalahan yang kedua adalah masalah modifikasi sementara atau uncommitted defensive problem. Transaksi membaca nilai yang ditulis oleh transaksi yang telah kemudian dibatalkan. Nilai ini menghilangkan dari database pada abort dan tidak seharusnya dibaca oleh setiap transaksi. Pembacaan transaksi diakhiri dengan hasil yang salah. Dan permasalahan yang ketiga adalah masalah analisa yang tidak konsisten atau nama lainnya adalah inconsistent analysis problem. Ketika satu transaksi mengambil ringkasan atas nilai dari semua contoh item data, ulang sebuah update transaksi kedua beberapa kasus itu barang data ringkasan yang dihasilkan tidak mencerminkan hasil yang benar untuk setiap. Biasanya diperlukan untuk pembenaran agar mengutamakan antara dua transaksi jika dijalankan sebelum yang lain. Melainkan beberapa hasil acak tergantung pada waktu update dan apakah tertentu hasil update telah dimasukkan dalam ringkasan atau tidak. Dan selanjutnya ada locking. Locking adalah sebuah prosedur yang digunakan untuk mengendalikan akses bersamaan ke data. Ketika sebuah transaksi sedang mengakses database, sebuah lock mungkin menolak akses ke transaksi lain untuk mencegah hasil yang salah. Ada 2 macam lock, yaitu share lock dan exclusive lock, yang harus digunakan sebelum melakukan akses membaca atau menulis terhadap database. Lock digunakan dengan cara sebagai berikut. Transaksi apapun yang membutuhkan akses pada sebuah item data harus melakukan lock terhadap item tersebut, meminta share lock untuk akses membaca saja atau sebuah exclusive lock untuk akses membaca dan menulis. 2. Jika item belum dikunci oleh transaksi lain, lock tersebut akan dikabulkan. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Elizabeth Angela Gracia Weno. Timestamping salah satu alternatif currency control yang dapat menghilangkan deadlock adalah timestamping. Secara umum, timestamping adalah penanda waktu saat transaksi terjadi. Hal ini untuk mengurutkan eksekusi transaksi agar sama dengan eksekusi serial. Timestamping dapat berupa yang pertama waktu sistem saat transaksi dimulai, yang kedua penghitung logik atau logical counter yang terus bertambah nilainya tiap kali terjadi transaksi baru. Ada crash and recovery. Crash adalah suatu kegagalan dari suatu sistem. Penyebab kegagalan adalah disk crash, yaitu informasi yang ada di dalam disk akan hilang. Yang kedua itu ada power failure, yaitu informasi yang dapat disimpan pada memori utama dan register akan hilang. Software error yaitu output yang dihasilkan tidak benar dan sistem database sendiri akan memasuki suatu kondisi yang tidak konsisten. Macam-macam kegagalan. Yang pertama ada logical error, program tidak dapat lagi dilaksanakan karena kesalahan input sehingga data tidak dapat ditemukan dan dapat terjadi overflow. Sistem error. Sistem
berada pada keadaan yang tidak diinginkan seperti terjadi deadlock. Akibatnya, program tidak dapat dilanjutkan, namun setelah beberapa waktu, program dapat dijalankan kembali. Sistem keras. Kegagalan fungsi perangkat keras menyebabkan hilangnya data pada volatile storage, tetapi pada data non-volatile storage masih tetap ada. Disk failure, yaitu hilangnya data dari sebuah blok disk disebabkan oleh kerusakan head atau kesalahan pada waktu pengoperasian transfer data. Jenis-jenis storage berdasarkan kecepatan relatif dan ketahanan terhadap kegagalan, antara lain volatile storage, biasanya informasi yang terdapat pada volatile akan hilang jika terjadi kerusakan sistem. Non-volatile storage, biasanya informasi yang terdapat pada non-volatile storage tidak akan hilang jika terjadi kerusakan sistem. Stable storage, yaitu informasi yang terdapat dalam stable storage tidak akan hilang untuk menjadikan stable storage, maka informasi direplikasikan pada beberapa non-volatile storage. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wildan Herdiansyah. Recovery transaksi. Recovery dari kegagalan transaksi artinya database dikembalikan ke kondisi yang terdahulu. Mendekati waktu terjadinya kegagalan untuk melakukan hal tersebut. Perlu disimpan informasi mengenai perubahan terhadap data selama pelaksanaan transaksi di luar database. Informasi tersebut disebut sebagai sistem log. Bila suatu transaksi dieksekusi oleh DBMS, maka untuk menjaga konsistensi dari database, semua operasi pada suatu transaksi harus dilaksanakan dengan sukses atau mencapai titik commit, dan hasilnya disimpan secara permanen pada database. Suatu transaksi tidak mempunyai efek apapun terhadap database dan transaksi lain. Hal ini perlu bila transaksi gagal setelah melakukan beberapa operasi, tapi sebelum semua lengkap dilaksanakan. Security adalah suatu proteksi data terhadap perusakan data dan pemakaian oleh pemakai yang tidak mempunyai izin. Beberapa permasalahan security secara umum. 1. Di dalam suatu perusahaan, siapa yang diizinkan untuk mengakses suatu sistem? 2. Bila sistem tersebut menggunakan password, bagaimana kerahasiaan dari password tersebut dan berapa lama password tersebut harus diganti. 3. Di dalam pengontrolan hardware, apakah ada proteksi untuk penyimpanan data atau data storage? Integrity. Integrity berarti memeriksa keakuratan dan validasi data. Beberapa jenis integrity. 1. Integrity konstan. Memberikan suatu sarana yang memungkinkan pengubahan database oleh pemakai berwenang sehingga tidak akan menyebabkan data inkonsistensi. 2. Integrity rule atau pada basis data relasional. Terbagi menjadi integrity entity. Contoh, tidak ada satu komponen kunci premier yang bernilai kosong atau nol. Satu lagi, integrity referensi. Suatu domain dapat dipakai sebagai kunci primer bila merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Sekian. Terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.